Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Nurul Faria Pratiwi dengan NIM 182231020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempelajari bab 7 pada pemodelan fisika, yaitu materi metode finite difference. Dan saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada latihan konseptual di bab ini. Nah, jadi bab ini itu mempelajari konsep diskretisasi ruang dan waktu dalam pemodelan fisika, kemudian prinsip dasar metode finite difference, metode eksplisit dan implisit, serta stabilitas, error, dan konvergensi metode numerik. Kemudian metode finite difference dapat diterapkan untuk memodelkan fenomena difusi panas. Nah, jadi di sini untuk landasan teori eh, yaitu mengenai makna fisis persamaan difusi satu dimensi dengan persamaan sebagai berikut. Kemudian persamaan tersebut itu menggambarkan bagaimana suatu besaran fisis berubah terhadap waktu akibat adanya gradien spasial. Nah, kemudian di sini terdapat eh, definisi variabel di mana setiap besaran dalam persamaan tadi memiliki makna seperti besaran fisis yang berdifusi, kemudian koordinat ruang, waktu, dan koefisien difusi panas. Nah, kemudian ini terdapat makna fisis untuk setiap suku, yaitu laju perubahan suhu terhadap waktu, kemudian pengaruh ke lengkungan distribusi suhu. Selanjutnya, di sini terdapat kaitan dengan metode numerik, di mana metode numerik yang dapat dikaitkan dalam persamaan difusi ini yaitu metode finite difference. Nah, kemudian di sini eh, masuk ke bagian diskretisasi ruang dan waktu, di mana diskretisasi ini adalah proses mengganti domain kontinu menjadi himpunan titik-titik diskret. Pendekatan ini diperlukan karena komputer hanya dapat mengolah data dalam bentuk diskret. Nah, kemudian di sini terdapat definisi variabel untuk persamaan ini, yaitu fungsi kontinu, titik ruang diskret, waktu diskret, dan nilai hampiran numerik, langkah ruang, serta langkah waktu. Kemudian di sini terdapat makna fisis untuk diskretisasi, di mana diskretisasi ini dapat dipahami sebagai proses pengamatan sistem hanya pada titik-titik tertentu, bukan secara kontinu, di mana setiap titik diskret itu mewakili keadaan sistem pada suatu lokasi dan waktu tertentu. Kemudian di sini peran diskretisasi dalam pemodelan numerik, di mana diskretisasi ini dapat memungkinkan persamaan diferensial kontinu diubah menjadi sistem persamaan aljabar. Kemudian, masalah fisika yang semula tidak dapat diselesaikan secara analitik dapat didekati solusinya melalui perhitungan numerik. Nah, kemudian di sini terdapat makna fisis pendekatan turunan finite difference, di mana ini merupakan persamaan untuk turunan kedua fungsi U X T terhadap ruang. Kemudian untuk definisi variabelnya pada persamaan tadi ada fungsi kontinu, nilai fungsi diskret, nilai fungsi pada titik tetangga, dan langkah ruang. Nah, kemudian di sini em, terdapat makna fisis metode finite difference secara eksplisit, di mana ini menggunakan pendekatan finite difference, kemudian fungsinya dapat dituliskan dalam bentuk eksplisit sebagai berikut, di mana metode ini disebut eksplisit karena nilai solusi pada waktu berikutnya dihitung secara langsung dari nilai solusi pada waktu sebelumnya. Kemudian, makna dari persamaan eksplisit tersebut yaitu persamaan eksplisit menyatakan bahwa nilai suhu pada suatu titik dan waktu berikutnya ditentukan oleh nilai suhu saat ini pada titik tersebut dan perbedaan suhu antara titik tersebut dengan titik-titik di sekitarnya.
Nah, kemudian ini terdapat kelebihan dan keterbatasan metode eksplisit, di mana kelebihan utamanya adalah implementasi yang sederhana, kemudian tidak memerlukan penyelesaian sistem persamaan linear. Namun, tentunya metode ini memiliki keterbatasan, yaitu ketergantungan pada syarat stabilitas numerik. Nah, kemudian kita masuk ke bagian makna fisis metode finite difference secara implisit. Jadi untuk persamaan difusi satu dimensi, untuk bentuk dalam metode implisitnya adalah sebagai berikut, di mana persamaan ini tidak dapat diselesaikan secara langsung untuk setiap titik, melainkan harus diselesaikan secara simultan sebagai sistem persamaan linear. Nah, untuk kelebihan dan keterbatasan metode implisit ini, kelebihannya adalah stabil secara numerik untuk langkah waktu yang besar, kemudian cocok untuk simulasi jangka panjang. Dan keterbatasannya adalah memerlukan penyelesaian sistem persamaan linear dan implementasi lebih kompleks dibandingkan metode eksplisit. Nah, di sini terdapat perbandingan intuitif dengan metode eksplisit, di mana metode eksplisit ini dapat eh, dipandang sebagai pendekatan lokal, sedangkan metode implisit merupakan pendekatan global. Nah, masuk ke bagian makna fisis stabilitas numerik, di mana eh, ini adalah menunjukkan apakah error numerik yang muncul selama perhitungan akan berkurang atau justru bertambah seiring dengan iterasi waktu. Di sini terdapat persamaan untuk metode finite difference pada persamaan difusi satu dimensi dengan syarat stabilitasnya, yaitu persamaan sebagai berikut. Kemudian, makna visi syarat stabilitas, di mana syarat stabilitas tersebut menyatakan bahwa informasi fisika pada kasus ini difusi panas tidak boleh menyebar terlalu cepat dalam satu langkah waktu dibandingkan resolusi ruang yang digunakan. Kemudian ini terdapat konsekuensi ketidakstabilan numerik di mana jika syarat stabilitas tidak dipenuhi, maka error numerik akan bertambah secara eksponensial, kemudian menghasilkan osilasi tak fisik, serta menyebabkan nilai solusi menjadi sangat besar atau negatif tanpa makna fisika. Nah, kemudian masuk ke bagian error dan konvergensi, di mana error numerik berasal dari error diskretisasi dan error pembulatan. Kemudian makna hasil numerik, distribusi suhu, dihasilkan harus konsisten dengan hukum kedua termodinamika, yaitu panas mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah. Nah, di sini terdapat tiga pertanyaan untuk latihan konseptual pada bab 7 ini, di mana tiga pertanyaan ini akan saya jawab. Nah, yang pertama yaitu mengapa diskretisasi diperlukan dalam pemodelan numerik, kemudian apa perbedaan utama antara metode eksplisit dan implisit, serta mengapa stabilitas numerik sangat penting dalam simulasi fisika. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sini pertanyaan pertama, yaitu mengapa diskretisasi diperlukan dalam pemodelan numerik. Kemudian, yang kedua, apa perbedaan utama antara metode eksplisit dan implisit? Dan yang ketiga, yaitu pertanyaannya, mengapa stabilitas numerik sangat penting dalam simulasi fisika? Di sini saya akan memberikan jawaban untuk ketiga pertanyaan ini.
merupakan jawaban untuk pertanyaan nomor satu. Kemudian kita akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu perbedaan utama antara metode eksplisit dan implisit. Di berikut adalah jawaban untuk pertanyaan perbedaan utama antara metode eksplisit dan metode implisit. Kemudian kita akan menjawab pertanyaan ketiga tentang stabilitas numerik penting dalam simulasi fisika.
Baik, ini untuk jawaban pertanyaan ketiga, yaitu eh, pentingnya stabilitas numerik dalam simulasi fisika. Jadi, ini merupakan tiga jawaban untuk tiga pertanyaan dari latihan konseptual pada bab 7. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.